Halo guys, salam jumpa di channel ini ya. Di kesempatan kali ini saya mau bikin video sesuai request yang ini. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang pengalaman saya di Polsek. Pengalaman di Polsek ya. Dan ini terjadi sesuai pengalaman pribadi saya. Dan 100% nggak direkayasa, karena ini sesuai pengalaman saya. Sebelum masuk Polsek, pada waktu itu saya tertangkap oleh massa dan saya dihajar sama massa dari puluhan orang, bahkan mungkin kayaknya ratusan ya, soalnya pada waktu itu benar-benar ramai banget. Namun pada saat itu ada seseorang yang merangkul saya dan mengamankan saya dari amukan massa, dan dia menyerahkan saya ke polisi karena dia menghubungi polisi, dan setelah beberapa menit ada polisi yang datang untuk menjemput saya. Setelah dari amukan massa itu saya dibawa ke Polsek. Dari TKP saya dibawa ke Polsek, dan waktu itu saya sudah merasa aman ya. Namun ternyata enggak. Setelah itu pada malam hari, karena kejadiannya malam hari ya, dari jam 19 saya tertangkap, jam 20 saya disuruh melepas pakaian saya, dan saya hanya menggunakan celana dalam doang. Dan apa yang terjadi, saya dihajar sampai pagi dan benar-benar parah. Waktu itu sampai lantai itu saya harus ngepel darah saya sendiri sama CS saya di lantai. Kalian bisa bayangin ya. Setelah itu sampai pagi, satu harinya saya dibawa ke Polres, dan di Polres kita diajar lagi karena saya sama CS kita diajar lagi sampai ya lumayan parah. Namun ada satu polisi yang melaporkan ke atasannya bahwa tahanan dihajar oleh polisi lain, dan akhirnya sang atasan menghampiri sel tahanan kita lalu menyuruh kita semua untuk membuka baju. Dan saat itu sang atasan kaget karena punggung kita itu banyak sekali bekas sambukan sampai kulit terkelupas ya. Jadi kalian bisa bayangin kalau kalian dikerokin itu sampai kulit kalian terkelupas. Itu full ya, hampir di punggung, paha sampai kaki. Namun di sisi lain saya bersyukur ya, kalau di Polsek atau Polres saya yakin itu nggak akan sampai mati. Daripada ditangkap massa, kayaknya udah nggak ketolong lagi ya kalau nggak ada polisi. Jadi bagaimanapun saya tetap bersyukur, dan saran saya jangan sampailah kalian ngalamin kayak gitu. Pada waktu itu saya sempat dijenguk sama orang tua saya.
sama ayah saya di Polres, namun malah diketawain ya sama ayah saya karena muka saya babak belur dan udah parah, udah nggak bisa diapalin. Dan ayah saya ngomong ke saya kalau itu udah resiko kamu kayak gitu, jadi kamu harus jalanin. Maka dari itu ya udah, saya pasrah. Dan saudara-saudara saya pun meminta para polisi untuk tetap memproses perkaranya. Padahal waktu itu kakak perempuan saya meminta untuk damai dengan korban dan hapus perkara. Namun para saudara-saudara saya, keluarga saya itu nggak ada yang mau. Mereka ingin saya tetap menjalani hukuman karena resiko saya sendiri. Di Polres saya menjalani kurang lebih 5 hari atau 1 mingguan lah. Dan setelah 5 hari atau 1 minggu itu saya dipindahkan ke lapas. Dan di lapas A, di lapas pertama ini, saat itu luka belum kering ya, luka belum ada kering. Namun ternyata dapat lagi dihajar di situ. Dan dihajar lumayan, ya nggak lama sih dihajarnya, cuman ya sampai nggak bisa nangis. Luka yang kemarin belum kering udah basah lagi di situ. Cuman ya wajar lah. Gue juga waktu itu maklumin kita sampah masyarakat. Kalau kita jadi orang baiknya, lihat nangkep kayak gitu, ya mungkin kita ngelakuin hal yang sama seperti mereka. Di lapas yang pertama ini udah capek banget. Dan saya udah ngerasa nyaman, udah ketemu sama tahanan-tahanan lain serta napi-napi lain di situ. Ternyata nggak lama saya dipindah ke lapas lain, ke rutan lain. Kenapa saya dibawa ke rutan lain? Karena saya melakukan kriminal di beberapa kota yang berbeda. Jadi TKP-nya beda-beda ya. Itu karena saya masih muda, jadi juga nggak ada sindikat ya, nggak ada organisasi, kita kriminal asal kriminal doang, jadi nggak mikirin bibit bebet bobotnya. Maka waktu itu saya ceplos doang. Jadi kriminal yang masih abal-abal kali, makanya jebol beberapa kota. Dan di kota, dari lapas A ke lapas B, saya ngalamin lagi dihajar lagi. Cuman ya udah capek banget. Jadi saran saya, jangan sampai lah kalian kayak gitu ya. Tapi kebanyakan masyarakat awam itu nggak pada tahu hukum. Mereka nggak tahu hukum kalau mereka nggak ketangkep. Mereka nggak akan tahu pasal 363, pasal 365, pasal 378, pasal 340 pembunuhan berencana. Mereka nggak akan tahu kalau mereka nggak ngalamin di penjara. Karena memang di sekolahan dulu nggak diajarin kayak gitu, nggak diajarin tentang hukum. Cuman mungkin kalau sarjana hukum jelas
jelas tahu. Jadi dari video ini saya ingin menyampaikan buat teman-teman yang belum tahu hukum, yang belum pernah di penjara, jangan sampai lah ngalamin. Semoga video ini bisa beri pemasukan. Oke, mungkin cukup sekian ya video singkatnya, semoga bermanfaat. Buat yang percaya, terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Dan buat yang nggak percaya, buat yang nggak percaya, setelah kalian ngalamin mungkin kalian bakalan percaya. Oke, mungkin cukup sekian, terima kasih. Insya Allah kalau ada waktu saya mau ngajak teman-teman, saya ingin buat video bersama seorang residivis lainnya. Oke, sekian dulu, terima kasih dan sampai jumpa lagi.